Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dina Amelia, NPM 254111144. In this post, I will explain the materials from the Business Communication course on Business Presentation Ethic. Materi yang akan saya bahas di mata kuliah komunikasi bisnis yang ketiga ini adalah tentang presentasi bisnis. Dalam presentasi bisnis itu ada beberapa pengertian. Salah satunya dari pengertian presentasi bisnis adalah kegiatan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada audiens dalam konteks bisnis untuk memberikan pemahaman, mempengaruhi, dan juga meyakinkan pihak lain. Dalam presentasi ini sering digunakan dalam rapat, promosi produk, bahkan laporan kerja dan juga negosiasi bisnis. Dalam presentasi bisnis juga kita membutuhkan yang namanya tujuan dari presentasi bisnis tersebut. Adapun beberapa tujuan presentasi bisnis ini adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan juga baik dan struktur agar mudah dipahami oleh banyak audiens. Terkadang audiens itu tuh sangat sulit memahami apa yang saat kita presentasikan kalau bicara kita itu kurang jelas dan tidak terstruktur. Karena itu dalam presentasi kita perlu yang namanya jelas dan juga terstruktur. Selain itu, presentasi juga ini bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dan juga bisa meyakinkan audiens untuk percaya atau bisa percaya ketika kita melakukan presentasi serta membangun hubungan yang profesional. Adapun manfaat dari presentasi tersebut, ada 4 manfaat apa aja dalam presentasi. Yang pertama, itu mempermudah penyampaian ide kita. Lalu bisa juga meningkatkan kepercayaan diri. Lalu membantu proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, bisa membangun citra yang profesional. Selanjutnya, selain ada manfaat dari presentasi, kita juga ada jenis presentasi bisnis. Ada 4 dalam jenis presentasi bisnis. Yang pertama itu ada informatif, di mana itu menyampaikan data atau informasi. Lalu ada juga persuasif, di mana persuasif itu seperti ajakan, kita seperti meyakinkan audiens bahwa apa yang kita presentasikan ini benar gitu. Contohnya seperti kita mempresentasikan sebuah produk, kita meyakinkan audiens untuk percaya bahwa produk kita ini bagus. Contohnya seperti itu gitu. Itu yang dinamakan sebagai persuasif. Lalu ada juga laporan, di mana laporan itu juga bisa menyampaikan hasil kerja kita. Lalu yang terakhir adalah penjualan. Penjualan di mana kita bisa menawarkan produk yang kita buat, produk kita sendiri dan jasa kita juga. Selanjutnya kita juga ada yang namanya persiapan presentasi. Nah, persiapan presentasi sebelum kita melakukan sebuah presentasi itu kita harus menyiapkan beberapa hal. Kenapa sih kita harus mempersiapkan? Karena nantinya ketika kita melakukan presentasi itu agar lebih matang lagi, lebih baik ketika kita melakukan penyampaian kepada audiens, agar audiens itu lebih paham dan mengerti apa yang sebenarnya sedang kita presentasikan gitu. Nah, dalam persiapan presentasi ini ada beberapa persiapannya. Yang pertama, itu menentukan tujuan dari presentasi tersebut. Kita nih tujuannya apa nih dalam presentasi? Apakah menawarkan produk atau mengajak para audiens itu untuk dalam hal kebaikan seperti itu gitu kan? Mengajak seperti itu. Lalu kedua, kita harus mengenal audiens. Ketika kita melakukan presentasi, siapa sih audiens yang bakal kita kasih presentasi diri kita, atau anak-anak, atau orang dewasa, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak gitu kan. Nah, di situ kita harus bisa mengenal audiens agar lebih matang lagi gitu. Lalu kita harus menyusun materi secara sistematis. Nah, dalam presentasi ini kita harus menyusun materi secara sistematis agar nantinya ketika kita melakukan sebuah presentasi itu kita tidak kita tidak kagok atau kita tidak terbata-bata gitu, agar para audiens itu memahami apa yang sedang kita presentasikan.
Lalu yang terakhir itu adalah menyiapkan media seperti PPT atau grafik, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada struktur presentasi. Nah, dalam presentasi kita harus membuat strukturnya ya, agar lebih jelas lagi gitu. Yang pertama itu ada struktur presentasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu tentunya ada pembukaan, di mana yang pertama pembukaan itu harus salam dan perkenalan, lalu tujuan kita. Kita harus kasih tahu tujuannya. Jadi tadi ada salam, perkenalan, dan tujuan. Lalu yang kedua ada isi, penjelasan materi secara jelas dan struktur. Itu. Lalu yang terakhir penutup, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kita dan juga ajakan ataupun saran yang kita kasih kepada audiens. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada struktur yang baik itu membantu audiens memahami materi dengan lebih mudah. Kesimpulannya, presentasi bisnis ini merupakan bagian penting dalam komunikasi bisnis yang digunakan untuk menyampaikan ide dan mempengaruhi audiens. Dengan persiapan yang baik, struktur yang jelas, serta teknik penyampaian yang tepat, presentasi dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang sangat maksimal. That's all I can explain. That concludes my presentation on this business topic. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.